Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Renaldi Lusmana Putra. Saya dari kelas T FRP 17 CDC, Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Jadi saya di sini ingin mempresentasikan sebuah topik yang berhubungan dengan COVID-19, yaitu tentang penggalangan dana. Kenapa topik ini bisa saya anggap menarik? Karena eh, saya akan memberitahukan dulu sebelumnya untuk informasinya. Menurut covid19.go.id, per hari ini ya tanggal 22 April, orang yang sudah positif COVID-19 ini, yang sudah terkena corona ini sudah 6.760, yang sembuh sudah 747, dan yang meninggal itu sudah sekitar 590. Hal ini apa ya, dalam beberapa bulan terakhir sudah cukup naik yang sangat signifikan gitu. Terlebih lagi semenjak kita sudah kurang lebih selama 1 bulan kita sudah melakukan work from home, perkuliahan jarak jauh, bahkan banyak uh, para pekerja-pekerja lain yang harus di PHK atau harus diberhentikan secara paksa karena perusahaan-perusahaan tersebut tidak sanggup untuk uh, membayar gaji. Karena saya akan mengutip sebuah artikel, yaitu dari Riko Dwi Putra dari kompasnia.com. Beliau mengatakan gaji aparatur negara dengan masyarakat yang harus bekerja di luar rumah itu tuh berbeda gitu. Karena apa ya, ini kan menyangkut sistem mata mata pencaharian gitu. Mereka itu tuh harus dipaksakan bekerja di luar rumah, sedangkan beberapa hari yang lalu juga DKI Jakarta khususnya sudah menerapkan eh, PPSB yang diatur dalam eh, PP 21 tahun 2020 tentang PPSB dan Permenkes nomor 9 tahun 2020 yang isinya itu tentang pedoman PPSB. Nah, bagaimana gitu ya kita apa ya dalam menanggapi hal ini sedangkan mereka itu harus bekerja gitu. Terlebih lagi para tenaga medis yang harus bekerja secara maksimal, yang harus dipaksa secara benar-benar maksimal di sini tuh mereka gitu. Nah, karena dari situ saya mengangkat topik yang sangat menarik, yaitu tentang penggalangan dana ini, di mana penggalangan dana ini bisa membantu mereka. Ini adalah bentuk support kita dan bentuk apresiasi kita gitu, karena uh, untuk tenaga medis kita kan juga bisa, untuk penggalangan ini bisa untuk digunakan untuk sumbang masker, uh, sarung tangan, terus alat pendukung medis lainnya gitu. Nah, terus apa sih dari sistem penggalangan dana ini, kan sudah banyak nih di saat ini ya. Terus tapi kalau menurut saya sistem penggalangan dana ini tuh masih kurang gitu. Kurangnya transparansi dana gitu yang masuk ataupun yang keluar. Dan juga eh, di sistem ini itu tuh sangat spesial gitu, karena para rumah sakit rujukan yang khususnya ada di daerah Jakarta itu tuh bisa mengapply mereka mengapply ke sistem kami itu untuk meminta bantuan sumbangan seperti yang tadi saya sebutkan gitu. Nah, penelitian yang saya lakukan itu tuh kayak berupa observasi gitu ya, mencari informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan saat itu atau saat ini, tapi saya hanya bisa mencarinya secara online gitu karena kan tidak mungkin untuk terjun secara langsung gitu di saat situasi seperti ini. Dan bagaimana saya melakukannya, saya akan melakukan wawancara kepada pihak-pihak tertentu seperti pihak rumah sakit, pihak pemerintah, bahkan masyarakat seperti tadi yang saya bilang, yang mereka harus di PHK atau terpaksa berhenti bekerja gitu. Dan juga saya akan melakukan survei kepada masyarakat, apakah sistem yang saya buat ini tuh kira-kira efektif atau enggak gitu untuk untuk menghadapi sebuah masalah, untuk dijadikan solusi saat ini gitu. Nah, manfaat dari penelitian itu sendiri juga apa namanya, masyarakat tuh jadi akan sadar tentang betapa pentingnya peduli terhadap sesama gitu. Karena apa ya, karena ini kan juga ibaratnya juga sosial gitu ya, aksi sosial kita gitu sebagai masyarakat. Nah, karena saat ini adalah apa ya, berhubungan dengan mata kuliah saya, yaitu adalah mata kuliah uji perangkat pengujian perangkat lunak atau PPL. Jadi apa sih kira-kira yang
tahapan-tahapan apa sih, atau apa ya, biar rencana saya itu nggak sia-sia gitu. Tahapan pertama yang akan saya lakukan itu adalah meyakinkan masyarakat gitu, karena sistem ini dibuat untuk masyarakat, dari masyarakat, dan akan dirasakan oleh masyarakat juga gitu. Hal yang paling pertama saya lakukan adalah itu, karena ini sangat-sangat penting gitu, masyarakat ini menjadi objek utama dari penelitian ini. Dan saya juga akan mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Jax selaku dosen saya, selaku dosen mata kuliah saya, uh, setelah memberikan kesempatan untuk apa ya, untuk menyuarakan pendapat saya, untuk menyuarakan ide-ide saya gitu. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Indonesia, WHO, terus juga tenaga-tenaga medis, dan juga para tenaga kerja lainnya yang sudah berusaha semaksimal mungkin di saat situasi seperti ini. Dan saya juga mengucapkan kepada banyak-banyak kolom berita atau forum-forum berita seperti Kompas, kompasmedia.com, terus juga ada Rasio, terus ada financedetik.com, juga ada kitabisa.com sebagai patokan dari sistem ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.